warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jumpa lagi dengan Ibu Ida pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar materi tentang hukum bacaan idhar. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak yang soleh-solehah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, setelah mempelajari materi tentang hukum bacaan idhar, diharapkan kalian mampu yang pertama menjelaskan pengertian idhar. Yang kedua, menyebutkan macam-macam huruf idhar. Yang ketiga, menunjukkan contoh bacaan idhar. Yang keempat, menganalisis lafal-lafal yang termasuk hukum bacaan idhar. Dan yang terakhir, mempraktikkan lafal-lafal yang termasuk hukum bacaan idhar. Anak-anak yang soleh-solehah, perlu diketahui belajar tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Tetapi membaca Al-Quran dengan baik dan benar, hukumnya adalah wajib. Oleh karena itu, kita perlu belajar ilmu tajwid agar bacaan kita benar. Lalu, apa itu ilmu tajwid? Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Di dalam ilmu tajwid, ada banyak sekali hukum bacaan dalam Al-Quran. Salah satunya yaitu hukum bacaan nun mati dan tanwin. Hukum bacaan nun mati dan tanwin itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, ada hukum bacaan idhar. Yang kedua, ikhfa. Yang ketiga, idgham. Dan yang keempat, iqlab. Untuk kali ini, kita akan khusus mempelajari tentang hukum bacaan idhar. Pengertian idhar. Menurut bahasa, idhar artinya jelas atau terang. Sedangkan halqi artinya kerongkongan. Menurut ilmu tajwid, idhar halqi adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar. Nah, huruf idhar itu sendiri ada 6 macam. Yang pertama, hamzah, ha, kho, ain, hin, dan ha. 6 huruf tersebut dinamakan huruf halqi karena makhraj atau tempat keluarnya berasal dari kerongkongan. Cara membaca idhar halqi. Jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar, maka harus dibaca jelas. Maksudnya, dibaca dengan tidak berdengung, bertasydid, juga tidak boleh waqaf atau berhenti. Contoh bacaan idhar halqi. Contoh bacaan nun mati bertemu dengan huruf idhar. Yang pertama ada min haitsu. Sebabnya karena ada nun mati bertemu dengan huruf ha. Lalu ada min khaufin. Sebabnya karena nun mati bertemu dengan huruf kha. Lalu min intillahi. Sebabnya karena nun mati bertemu dengan huruf ain. Kemudian ada min ghairi. Sebabnya karena ada nun mati bertemu dengan huruf ghin. Kemudian ada man hada. Sebabnya karena nun mati bertemu huruf ha. Yang terakhir ada man amana.
Sebabnya karena nun mati bertemu dengan huruf hamzah. Nah, contoh-contoh ini harus dibaca dengan jelas. Kemudian, contoh bacaan tanwin bertemu dengan huruf idhar. Yang pertama, aliman hakiman. Sebabnya karena ada fathah tain bertemu dengan huruf ha. Yang kedua, darrotin khairon. Sebabnya karena ada kasroh tain bertemu dengan huruf kha. Yang ketiga, sami'un alimun. Sebabnya karena ada dhammah tain bertemu dengan huruf ain. Kemudian ada haliman ghafuron. Sebabnya karena ada fathah tain bertemu dengan huruf hin. Lalu ada qaumin hadin. Sebabnya karena ada kasroh tain bertemu dengan huruf ha. Yang terakhir, rasulun aminun. Sebabnya karena dhammah tanwin bertemu dengan hamzah. Nah, contoh-contoh tadi harus dibaca dengan jelas, tidak boleh dengung atau samar. Anak-anak hebat, demikian tadi materi pelajaran kita pada hari ini tentang hukum bacaan idhar. Semoga kalian bisa memahaminya dan semoga kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwidnya. Ibu mohon maaf jika ada salah kata. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.